Oke, lanjut saya ya. Nah, mispersepsi yang berikutnya yang saya lihat ya, ini adalah tentang adanya, pernah saya lihat ada soal gitu kan, formula gas ideal untuk satu larutan. Ini jelas salah kaprah gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya adalah berapakah tekanan yang dihasilkan dari satu larutan H2SO4 1 molar pada suhu pada suhu 25 derajat lah ya, 298 ya, volumenya 1 liter. Jadi H2SO4 1 molar, 1 liter H2SO4 1 molar, suhu 298 Kelvin. Ya. Misalnya volume tekanannya. Kita pakai N-nya, molnya berapa? 1 molar itu. Oke, 1 mol. Kemudian dibagi volumenya 1 liter dikali 0,082 dikalikan 298. Kita dapat tekanannya sekian. Berapa tuh? Betul nggak Bapak Ibu? 24,436. 24,436 atmosfer. Betul nggak? Halo? Kira-kira ya, betul nggak soal ini? Salah, Pak. Salahnya di mana? Karena itu larutan, Pak. Ya, karena itu larutan. Sementara gas ideal ini kan bentuk gas. Jadi mol dari satu gasnya itu adalah mol gas, bukan mol larutan. Ya. Mol dari gasnya. Kayak di mana memang kan hukum-hukum gas itu sendiri mulai dari boiler, ya, dari rusak, kan, hukum Charles, kemudian hukum Avogadro, ya. Ini yang menghasilkan PVNRT untuk gas idealnya adalah perilaku gas, bukan perilaku larutan. Larutan lain lagi nanti. Ininya, untuk perhitungan kuantitatifnya. Kan kita ingin melakukan pemodelan kuantitatif untuk gas ya ini. Untuk larutan, nanti kita akan bahas dari sifat koligatif tadi itu. Konsentrasinya, molalitasnya, dan sebagainya. Jadi, jangan dicampur adukan. Gitu. Jadi, ya termasuk ya yang saya kira satu miskonsepsi di dalam kimia. Kemudian juga definisi gas ideal. Ada juga gas yang tidak terjadi dalam kenyataan. Nah, ini sering nih mahasiswa juga menuliskan seperti ini gitu kan. Apakah ini maksud dengan gas ideal? Gas yang tidak terjadi dalam kenyataan. Kenapa itu gas nyata? Gas yang memang terjadi dalam kenyataan, tinggal dibalik-balik aja gitu kan. Nah, ya kalau kita lihat ya, definisi gas ideal itu adalah gas yang memiliki perilaku kompresibilitas konstan. Apa itu kompresibilitas? Yaitu nilai Z, PV per RT. PV per RT konstan itu sebanyak jumlah gasnya molnya. Kalau gasnya adalah 1 mol, maka PV per RT-nya 1 ya. PV per RT-nya 1. Nah, ini perilaku gas ideal. Nah, kalau kita lihat di dalam grafik yang saya kasih ini, maka mungkinkah kita mencapai gas ideal? Mungkin nggak, Bu? Mungkin. Kapan? Ketika tekanannya sangat kecil sekali. Ini kan dari 0 sampai 100. Nah, apakah tekanan 1 atmosfer kita masuk dalam gas ideal? Masuk di sini. 1 atmosfer ini. Jadi perilaku gas ideal PV per RT itu pada ini bisa jadi masuk. Kita akan lihat sini. Semakin kecil tekanannya,
ya, semakin besar volumenya, bisa dilihat itulah ya, maka perilaku gas mendekati gas ideal. Jadi bisa nggak? Bisa kita capai. Kita pakai rumus PP NRT. Kapankah suatu gas disebut ideal? Ya. Yaitu tadi ketika kita mengabaikan dua hal. Yang pertama apa yang kita abaikan? Tumbukan antar partikel. Yang kedua, kita mengabaikan volume. Jadi, oleh karena itu, karena volumenya kita abaikan, berarti kapan volume itu bisa kita abaikan? Ketika volumenya besar. Kapankah tumbukan bisa kita abaikan? Ketika jumlah partikel zatnya sedikit. Nah, ini yang menjadi konsep bagaimana gas nyata. Nah, sementara pada gas nyata, di mana volume dari satu gas tidak terlalu besar dan juga tekanannya tidak terlalu kecil, maka kita bisa lihat rumusnya di sini menjadi untuk Van der Waals yang mengamati, ya tentu dengan adanya koreksi tekanan. Kenapa adanya koreksi tekanan di sini? Karena tumbukan antara partikel gas itu akan menghasilkan tekanan tambahan. Karena definisi tekanan secara ideal sendiri adalah tumbukan antara partikel gas dengan permukaan wadahnya. Jadi cuman gas terhadap permukaan wadah. Padahal gas dengan gas juga akan bertumbukan. Berarti seharusnya pada gas nyata ini tekanannya lebih besar daripada perhitungan gas ideal. Kemudian volume juga demikian, bahwa pada gas ideal itu kan dilakukan pengabaian volume gas maksud saya. Padahal sebetulnya gas itu sendiri memiliki volume. Dari mana volumenya? Ya kita bisa lihat aja. Kalau Bapak Ibu masukkan udara di dalam siring, terus tutup ujungnya, tekan, apakah pistonnya itu bisa sampai ke dasar? Nggak bisa, karena partikel gas punya volume juga. Nah, oleh karena itu perhitungan volume kita sebetulnya harus dikurangi dengan volume gasnya. Nah, ini faktornya N kali B. Banyaknya mol dari gas tersebut, B itu adalah tetapan koefisien volume untuk gasnya. Nah, ini yang kita kenal dengan persamaan gas nyata atau gas Van der Waals. Ya. Jadi, demikian Bapak Ibu terkait teori gas. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, lanjut aja, Pak. Lanjut. Ya, Kemudian konsepsi lagi di larutan dan sifat koligatif. Nah, kita tahu kan dalam menghitung perubahan tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis itu menggunakan faktor Van Hoff untuk senyawa ionik. Ya, ketika dilarutkan di dalam pelarutnya mengalami ionisasi. Kenapa kita lakukan perhitungan? Karena 1 mol zat ioniknya itu ketika dilarutkan dalam air kan terpisah menjadi ion-ionnya sebanyak mol ionnya itu. Dan itu akan berinteraksi, akan melakukan pengikatan terhadap molekul pelarutnya. Sebagai contoh misalnya, ya, misal ya NaCl ketika dilarutkan dalam air kan membentuk Na plus dan Cl minus. 1 mol NaCl akan menghasilkan 1 mol Na plus dan 1 mol Cl minus. 1 mol Na plus ini akan menarik air, ya, mengikat air, dan Cl minus juga akan mengikat air. Juga demikian. Bahkan perbandingannya bisa 1:6. Ya, mengikat air tersebut. Sehingga kita tahu bahwa kekuatan ikatan antara ion dengan dipol itu lebih kuat daripada dipol dengan dipol. Jadi ion dipol di dalam bab kita tentang gaya antar molekul, ikatan ion dipol ini lebih besar daripada ikatan dipol, yaitu molekul polar dan molekul polar. Walaupun di dalamnya ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dari air atau HF-NH3, ikatan ion dipol lebih besar daripada ikatan hidrogen. Nah, oleh karena itu, ya, jumlah mol ini kan berpengaruh. Jadi 1 mol ini jadi 2. Maka tetapan Van Hoff itu menjadi hal yang realistis, manakala kita akan membandingkan dengan zat yang
tidak mengalami ionisasi sebagai contoh metanol. Maka satu mol metanol ini akan mengikat juga dengan H2O dalam bentuk ikatan hidrogennya. Ya. Itu kita akan lihat lagi, beda dong antara ikatan ini ion dipol, ini dipol-dipol. Jelas nanti berbeda energi ikatnya. Jadi kita bisa lihat nanti bahwa titik didih air menjadi lebih tinggi dengan adanya NaCl. Ya. Titik tekanan uapnya pun juga berbeda, akan lebih rendah dengan adanya NaCl daripada dengan zat yang catatan South-Hope-nya cuma satu. Ya. Nah, ini sangat logis. Kemudian juga kita bisa lihat di sini bagaimana perbedaan antara senyawaan yang tetapan Van Hoek-nya atau ionisasinya berbeda. Sukrosa cuma satu, ionisasinya NaCl yang dijadikan ada 2 ion, K2SO4 ada 3, NaCl4 ada 2. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana secara percobaan tergantung konsentrasinya juga ternyata nilai tetapan Van Hoek itu. Jadi kadang kita ya sama ratakan saja gitu, ya udah 1, 2, 3, 2 gitu. Tapi walaupun sebenarnya agak berbeda ya kalau mau menghitung secara eksak gitu kan ya, dengan percobaan gitu, hasil dari percobaan yang dilakukan oleh para saintis ya. Kemudian ya kalau buat kita ya nggak apa-apa lah gitu kan, beda dikit ini kan nggak apa-apa lah. Gitu. Oke, jadi tetapan Van Hoek ini sebagai suatu hal yang penting. Nah sekarang bagaimana tetapan Van Hoek untuk tekanan uap? Ini jarang nih kan? Iya Pak. Ya kan? Apakah nilainya berarti? Ya kan? Tekanan Van Hoek untuk tekanan uap kan? Bahwa tekanan uap dari zat larutan itu kan sama dengan fraksi mol zat larutnya dikali dengan tekanan uap dari zat dalam keadaan murni gitu ya. Iya, Pak. Ya enggak? Nah, ini tekanan uapnya. Nah, kalau ada zat terlarut berarti fraksi molnya kan semakin berkurang sehingga tekanannya menjadi lebih rendah. Nah, kalau tadi zat yang terlarutnya adalah ionik, di mana nih? Apakah kita akan di sini? Seperti halnya dengan dengan titik beku, titik didih, dan tekanan osmosis, apakah demikian? Kalau saja kita lakukan demikian, maka mana mungkin maka tekanan uap ditambah zat terlarut menjadi bisa dia hampir 2 kali kalau saya NaCl. Misalnya air sekitar 23,85 mm Hg. Tekanan uap H2O ini 23,85 mm Hg. Kasih molnya anggap 0,9 lah, nggak apa-apa. Coba contohnya kan. Kalau I-nya NaCl-nya 2, kita lihat. Masa? Ditambahin malah lebih besar, padahal interaksi ion dipol itu lebih kuat. Berarti pemutusan ikatan hidrogen dari air-airnya atau ikatan ion dipolnya jadi lebih lemah, enggak? Lebih kuat, berarti titik didihnya harus lebih tinggi. Berarti salah di sini kan? Maka kita harus melihat bahwa fraksi molnya nanti kita lihat bahwa ini kan adalah mol dari pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah, nah baru mol zat terlarut. I-nya menyangkut ke zat terlarutnya. Jadi bukan di atas gitu ya. Iya, iya. Karena yang akan mengalami ionisasi sendiri kan zat terlarutnya menjadi 2 atau 3 atau seterusnya. Oke. Boleh screenshot Pak. Oh oke ya. Maaf Pak, sudah setengah 12 ya. Oh, Nggak terasa ya Pak ya dengan banyak miskonsepsi ini. Kita jadi terbuka gitu yang selama ini ternyata kita ada yang salah gitu ya untuk mengajarkan ke siswa gitu. Nah mungkin karena keterbatasan waktu ya nanti materi Bapak mungkin akan di-share oleh panitia kali ya, nanti Bapak Ibu yang
tadi menanyakan apakah materi ini bisa di-share, nanti tinggal panitia katanya akan men-share bisa melalui email atau grup chatnya seperti itu. Nanti mungkin itu urusan panitia gitu ya Pak ya. Mungkin bisa minta waktunya sedikit Pak, tambahan sekitar 15 menit untuk ada beberapa tanya jawab ya. Boleh. Ya. Gitu. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak jauh dari materi gitu ya, atau mungkin belum dijelasin di materinya gitu. Yang pertama terkait dari Bapak sepertinya Rifone Wijaya ya kalau nggak salah nih. Pak mau tanya, pada materi elektrolisis untuk menentukan reaksi di katoda dan anoda bisa menggunakan harga E0, di mana yang terjadi reaksi di katoda yaitu spesifikasi yang harga E0 lebih besar dibandingkan spesi lainnya. Sedangkan jika menggunakan konsep itu pada penentuan reaksi di anoda kurang pas, malah cenderung membingungkan. Mohon pencerahan. Atau Bapak bisa ini Pak Wijaya tadi bisa ya mungkin ada contohnya gitu, contohnya pada elektrolisis apa nih biar bisa ya. Maaf, itu tadi saya yang tanya. Oke, ya, silakan. Ya, itu gini Pak, jadi pas materi elektrolisis baik itu di katoda anoda, ini khususnya pada larutan. Nah, misalnya pada larutan NaCl. Nah, berarti kan di situ ada H2O juga, Pak. Nah, berarti pastinya kan Na plusnya. Nah, karena Na plusnya tersolvasi di dalam air, 2O. Nah, begitu juga di Cl. Halo, Bu. Putus-putus, Bu. Bu, mungkin bisa mengulang? Halo, Ibu. Putus nih ibunya nih. Ya, silakan, Pak. Oke, ya. Saya paham, mungkin pertanyaannya gini. Untuk elektrolisis itu kan bagaimana kita menentukan bahwa itu di katoda atau anoda, kemudian juga kenapa yang anggaplah yang teroksidasi Cl, kenapa nggak 2O, kenapa yang tereduksi H2O, kenapa nggak Na gitu ya. Dan kurang lebih kayak begitu atau gimana Bu? Ini potensialnya sepertinya seperti itu, Pak. 2,85 ya, minus ya. Kemudian ini H2O ini plus 1,23 minus, ini minus 1,45, H2O menjadi 2, minus 0,81 ya. Ya, oke, Ibu Ivon begini dulu ya. Jadi elektrolisis itu kan suatu proses di mana kita melakukan reaksi redoks dengan menggunakan ya, sumber tegangan, gitu kan? Nah, ada yang diberikan ya, positif dan negatif dan lupa. Oke, anggaplah yang positif di kanan, yang negatif di kiri. Berarti pada pada elektroda yang bermuatan positif ini, ya, ini elektrodanya tertera, bisa jadi yang positif kanan dan kiri, atau saya pilih yang positif di kanan. Maka di sini kita akan lihat akan menarik elektron di sini. Ya. Kalau ditarik elektron berarti di sini adalah proses yang terjadi oksidasi ya. Oksidasi. Dan proses oksidasi ada di anoda dan dia elektrodanya adalah positif. Ya. Kemudian pada sumber tegangan yang memberikan elektron sini berarti di sini terjadi proses
diberikan elektron berarti reduksi dan dia tentu kalau reduksi adalah katoda, ini negatif. Ya. Jadi ini jelas ya kenapa pada elektrolisis di katoda negatif, di anoda positif. Oke. Nah sekarang di katoda ini juga tadi di katoda apa negatif, di anoda positif. Elektrolisis NaCl itu kan ada dua kemungkinan, tergantung sumber tegangan yang kita berikan. Ya, sebenarnya bisa aja kita lakukan semuanya. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Pada katoda, maka ada dua kemungkinan untuk kita reduksi, yaitu ada Na+, ya, dan ada H2O. Kalau kita ingin mereduksi Na+, berarti kita membutuhkan potensial minus 2,85 volt. Sementara kalau kita ingin mereduksi air menjadi OH minus 0,81 volt. Kira-kira kalau kita elektrolisis ini kan memberikan energi. Yang mana yang mau kita pilih? Kita kasih 285 atau 0,81? Halo? 0,81. 0,81. Tadi kan? Ya, itu terjadi 0,81. Ini, ya, tinggi-tinggi. Ya. Kalaupun nanti kita kasih, kita punya banyak nih voltasenya, mau kita kasih 10 di sini, Na-nya akan terreduksi besar. Tapi dikasih lagi dengan air nanti, meledak malah. Kalau ada air malah meledak nantinya reaksi. Oke, kemudian juga ketika di anoda atau positif ini ada dua kemungkinan. Yang pertama Cl minusnya teroksidasi jadi Cl2 dengan potensial minus 1,85 dan sementara H2O-nya ya teroksidasi dengan potensial minus 1,23. Kira-kira mana yang mau kita pilih? Nah ini sudah jelas pilihan kita ke sini kan? Ya, ini nggak usah kita pilih. Pilihan kita ada dua, ini atau ini kan? Iya. Kalau lihat dari apa namanya perhitungannya, tentu kita pilih yang ini dong. Ya. Ya, karena lebih rendah. Ya. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena ini lebih rendah. Tapi tadi saya udah bilang kan, belajar kimia bukan hanya menghitung secara matematika, tetapi belajar kimia adalah atau kita melakukan kimia adalah kita melakukan fakta empiris di laboratorium. Di laboratorium kita lihat bahwa menghasilkan gas oksigen ini akan memberikan tambahan over voltage. Jadi di katoda tersebut adanya gelembung-gelembung gas oksigen ini menghambat penetrasi dari H2O-nya ke elektrodanya. Ya, ada gelembung-gelembung gas ini menghambat terjadinya proses transfer arusnya tersebut. Sehingga dibutuhkan tegangan yang lebih tinggi lagi. Over voltage ini bisa mencapai 0,5 itu tambahan, kurang lebih ya 0,5 volt gitu. Sehingga kita dapatkan bahwa ini ternyata menjadi lebih tinggi daripada 1,45 ini. Oleh karena itu, pada kasus ini yang teroksidasi adalah Cl minus menjadi Cl2. Begitu. Betul, logika berpikir ini betul harus dibangun. Ya, ini logika berpikir yang dibangun di dalam elektrolisis demikian kita cari ini. Cuman kita harus cek lagi. Kok kenyataannya bukan oksigen yang keluar, kenapa Cl2? Nah, kita harus dicek lagi di laboratorium. Oh, ternyata ada over voltage begitu. Ya, mau tanya Pak tentang over voltage. Iya. Berarti over voltage itu terjadi karena apa namanya H2O-nya itu terhambat oleh keberadaan dari gas-gas itu, Pak? Iya, ya, gas-gas tersebut sehingga penetrasinya agak kurang dan dia membutuhkan tegangan yang lebih tinggi. Jadi tegangan tambahan agar terjadinya proses tersebut. Istilahnya sih sebenarnya demikian. Tegangan tambahan yang digunakan untuk menghasilkan proses ini. Dan itu harus secara eksperimen harus dibuktikan, harus dihitung gitu. Jadi nggak bisa
nebak-nebak gitu. Oke, berarti supaya bisa terjadi elektrolisis pada air, maka dia membutuhkan tegangan yang lebih tinggi, begitu ya Pak? Betul. Sehingga Cl min lah yang akhirnya bisa terelektrolisis gitu ya Pak? Karena Iya, untuk betul. tegangan yang lebih tinggi. Betul. Nah, Makasih. betul. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lanjutan terkait elektrolisis, masih tema elektrolisis ini, biar sekalian saja. Masih ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Nggak ada? Nanya dong Pak, Ya, silakan. bisa nggak ion sulfat teroksidasi Pak pada elektrolisis? Ion sulfat teroksidasi pada elektrolisis. Ya. Contohnya apa nih Pak? Cu sulfat gitu ya? Ya, misalnya CO sulfat larutan. Larutan Cu sulfat sama ya. Mana sampai? Cu sulfat kita akan lihat Cu2 plusnya akan teroksidasi, tereduksi menjadi Cu. SO42 minus menjadi apa ini ya Pak ya? Ketika dia dilakukan elektrolisis. Nah, kita lihat kan ini SO4 sendiri di dalam air ya. Dia potensial reduksinya berapa ya? Sampai 40 sekitar besar nih ya, 1, berapa? 1,8 ya? Lupa saya. Ya, kalau seandainya dia sebagai ya, ini kan H2SO4 menjadi apa ya itu ya? Tadi Bang, kalau seandainya dia tereduksi ya, potensial reduksi standar H2SO4 mungkin bisa dilihat ya. Nah, kalau dia sebagai dianoda, maka ion SO42 ini ketika dia akan dioksidasi menjadi apa? Nggak mungkin Pak. Ini aja udah plus 6, ya kan? Plus 6 itu udah. Jadi S2O8 2 min bisa nggak Pak? Kenapa? S2O8 2 min. S2O8 2 minus. Iya. Ini berapa ininya? Plus 7. O-nya itu Pak, di log O-nya yang S-nya tetap plus 6 itu. Iya. O-nya itu ini nggak bisa. S sudah plus 6 nggak mungkin. Mungkin mau juga oksigennya mengalami oksidasi. Iya. Salah satu atom O-nya min 1 itu. Dua atom O min 1. Ini bisa kita lihat bagaimana strukturnya di sini kan. S2O8 2 min. Ini dengan potensial yang kita perlu cek lagi berapa potensialnya untuk menjadikan ini. Gitu. Nah, apakah bisa dicapai atau tidak? Nah, perlu dicek. Gitu. Namun, kalau kita berikan tegangan yang sangat tinggi sekali, gitu, maka di sini H2O yang tentu akan mengalami oksidasi dulu. Ya, dia akan teroksidasi sampai habis mungkin H2O-nya. Ya. Maka terbentuk ya lelehan CuSO4. Ya. CuSO4 ini kalau seandainya kita mau elektrolisis, ya Cu-nya mengalami ini, SO4-nya tentu ketika pada suhu tertentu, pada suhu tinggi, ya, ini akan mengalami ya CuO plus SO3 dulu. Ya, menguap SO3-nya. Jadi yang kita elektrolisis sebetulnya bukan sulfatnya, tetapi CuO-nya. CuO ya mungkin dengan bantuan zat lain, steroid atau apa, kan, sehingga membentuk elektrolisis dengan Cu. Jadi ya sebenarnya SO4 ini sendiri kalau memang dilihat kan potensial reduksinya sangat tinggi. Jadi kemungkinan dia teroksidasinya juga
di air ya tidak akan terjadi. Gitu. Gimana Pak Mustafa? Cukup jelas Oke, kita makasih, waktunya. Pak. Nah, Oke, satu makasih, lagi Pak, mungkin Pak ini Pak sebelum kita akhiri satu lagi Pak dari Bu Winda nih yang mengenai ini juga berhubungan dengan elektrokimia ini mengenai konsep kapan kenapa. Nah, tidak bagaimana ya Pak? Maksudnya apa nih? Mengenai konsep mungkin Bu Winda bisa berbicara, diberi kesempatan Bu Winda Regita. Maksudnya apa pertanyaannya? Bu Winda Regita, maksudnya mengenai konsep KPAN, KNAP. Maksudnya gimana nih? Bisa dengar suara saya, Pak? Maaf. Iya, bisa. Dengar. Ya, kan karena waktu yang terbatas, jadi penjelasan mengenai miskonsepsi kapan kenapnya itu kan belum dijelaskan. Nah, saya penasaran ini Pak, apa yang menjadi miskonsepsi pada konsep kapan kenapa mengenai perbedaan sel volta dan sel elektrolisisnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Sebenarnya sih bukan ini ya Bu, bukan miskonsepsi ada kesalahannya, tapi saya lebih cenderung ini menjadi satu bentuk hafalan yang nggak tahu dari mana ininya, dari mana juntrungannya gitu. Oh pokoknya kapan untuk sel volta, ya kan ya? Kenapa ini untuk sel elektrolisis gitu kan itu ya? Bapak Ibu ajarkan itu kan? Iya enggak? Katoda positif, anoda negatif. Katoda negatif, anoda positif untuk sel elektrolisis. Nah, iya. Kalau di sel volta kan ini, ya, ini ada jembatan garamnya, ini ada elektroda. Nah, demikian kan? Nah, kita akan lihat, kita bandingkan dengan kedua elektroda ini. Ya. Elektroda yang memiliki potensial yang tinggi, ya, kalau potensialnya tinggi berarti mampu untuk menarik elektron. Jadi untuk mengangkat elektron dari tempat lain. Ya, anggap inilah. Terserah, mungkin ini ya sebagai elektroda dengan potensial yang tinggi. Oke? Ya Bu. Kemudian maka karena dia menarik elektron, kalau yang ditarik elektron itu berarti apa dia? Kalau menarik elektron berarti sesuatu itu positif atau negatif? Negatif. Halo, masa sih yang menarik elektron suatu positif negatif? Positif menarik elektron. Dong, ya. Maka di sini saya dikatakan anggaplah positif, ya terserah sih mau apa. Ya kan? Nah, karena dia menarik elektron, berarti proses yang ditarik elektron namanya apa? Reduksi. Dan berarti ada di Reduksi. katoda. Nah, berikutnya di sini, ya karena dia ditarik elektron, kemudian di sini melepas elektron kan? Ya enggak? Maka yang melepas elektron itu ya oksidasi dan ini negatif, dan di sini untuk anoda. Ya, kan? Jadi tidak begitu sih maksud saya, bahwa katoda ini positif, anoda negatif. Nah, dia perlu penjelasan yang lebih rinci. Jangan ujuk-ujuk pokoknya katoda positif, anoda negatif di sel volta. Pokoknya anoda negatif positif dan katoda negatif di sel elektrolisis. Nah, pemahaman itu disampaikan dulu ke siswa kita bahwa kenapa demikian. Ini saya gambarkan tadi ya, bahwa ketika di sel elektrolisis tadi, maka yang beda kalau di sel volta kan reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Kalau di sini kan kita berikan listrik untuk terjadi reaksi kimia. Jadi kan ketika kita memberikan listrik, kita tahu dong
yang mana yang positif, yang mana sumber yang positif, mana yang sumber negatifnya ketahuan. Nah, sumber positifnya itu terjadi apa itu? Sumber negatifnya terjadi apa? Begitu Bu, maksud saya sih. Oh iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih pada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti acara webinar Viskonsil Kimia SMA. Ini waktunya sudah habis, mohon maaf ya. Terima kasih pada Pak Agustino Zulis yang sudah memberikan materi ilmunya ya, semoga bertambah keberkahannya, bertambah keilmuannya bagi Pak Agus, bagi kita semua. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah aktif ya, termasuk ini Bu Ning nih dari tadi aktif nih ya, Bu Ning dari Metro Lampung, PPSKI nih. Ya, itu saja, saya kembalikan ke panitia mungkin, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari saya kalau ada salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Ning. Mas Irwan dan Pak Agus. Untuk semua Bapak Ibu guru semua dan semua yang ada di sini, mohon dibantu aktifkan kameranya. Kita pengen dokumentasi untuk foto bersama. Mungkin sekedar mengingatkan buat Bapak Ibu semuanya yang belum join WhatsApp grup acara ini, segera join, linknya ada di kolom chat, dan juga nanti mulai minggu depan bisa dicek emailnya untuk sertifikatnya. Kalau materi nanti akan kami share secepatnya, kemungkinan mulai hari Senin akan kami share materi-materi dari Pak Agus, baik berupa PDF maupun PowerPoint-nya mungkin nanti. Oke, sudah nyala semuanya? Oh, masih ada yang belum nyala beberapa? Oke. Panitia bisa mulai ambil foto panitia? Oke, ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi biar kerasa ya. 1, 2, 3. Oke, cukup panitia? Oke, ya cukup. Buat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara kami selanjutnya nanti akan kami berikan lewat Instagram kami atau sosial media kami yang lain. Acara terdekat itu tanggal 7 November itu menulis karya tulis ilmiah. Jadi nanti mungkin bisa dihubungin ke panitianya juga. Dari kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus dan panitia. Terima kasih Pak Agus. Pak Irwan, terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan, terima kasih Pak Agustino. Teman-teman dari Pak Irwan, sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketemu lagi di PPSKI ya, Bu Ning, Pak Agustino. Sampai